Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai sesi akuntansi pajak ya, mengenai akuntansi dan pembukuan ya. Nah, di sini tadi kita sudah mendengarkan pemahaman akuntansi menurut Wildan ya, kawan Anda, bahwa sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan salah satunya adalah laporan laba rugi, yaitu betul bahwa di sini akuntansi adalah informasi atau sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan ini bisa berupa laporan keuangan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas, kemudian laporan perubahan modal atau equity, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini tentunya bahwa laporan keuangan ini sangat penting sekali ya oleh perusahaan, atau dalam hal ini adalah wajib pajak dalam hal bisa untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya diperlukan oleh beberapa pihak. Dalam hal ini salah satunya pihak internal ya, kemudian juga pihak eksternal. Nah, dalam hal pajak juga ini sangat diperlukan laporan keuangan karena ketika dalam menghitung pajak yang terutang, wajib pajak harus berdasarkan dengan laporan keuangan yang ada. Nah, jadi sangat penting sekali dan kaitannya eh, sangat penting ya kaitannya ya antara laporan keuangan dengan nanti penghitungan pajak yang terutang. Gitu ya. Nah, kemudian berbicara akuntansi, tentunya nanti kita harus merujuk kepada standar akuntansi yang berlaku ya. Nah, kita tahu bahwa ada 4 pilar standar akuntansi Indonesia. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan, kemudian ada SAK etap ya, standar akuntansi keuangan etap. Kemudian ada standar akuntansi syariah, ya, kemudian ada standar akuntansi pemerintahan ya. Nah, di sini kita tahu bahwa standar akuntansi keuangan itu mengadopsi ya dari IFRS ya, International Financial Report Standard ya. Kemudian SAK etap itu juga disusun oleh DSAK ya, di mana berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada instansi pemerintah. Nah, ini tentunya menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Nah, dalam hal ini ada di PP 71 tahun 2010 ya. Nah, ini adalah mengenai 4 pilar akuntansi ya, 4 pilar standar akuntansi di Indonesia. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu akuntansi, kita juga harus memahami apa itu pajak. Nah, di sini pajak kita tahu bahwa iuran rakyat kepada kas negara tentunya harus didasarkan kepada undang-undang. Nah, di sini tentunya kita membayarkan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Tentunya peruntukan pajak ini adalah untuk membayar pengeluaran umum ya, dan akan kembali lagi ke rakyat ya, karena rakyat juga nanti akan menikmati dari fasilitas dari dana pajak ini. Salah satunya misalkan untuk pengeluaran umum bisa untuk penerangan, kemudian untuk jalan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus pahami apa itu akuntansi pajak ya. Nah, di sini akuntansi pajak ya adalah bagian-bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Nah, dalam hal ini tentunya dalam bidang perpajakan ya kan. Ya, Milda dan teman-teman, bahwa dalam bidang tertentu ini khususnya dalam bidang perpajakan. Nah, kemudian ada akuntansi pajak ini itu tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang tentunya diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, dan pembentukannya ini terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah ya. Nah, ini adalah akuntansi pajak.
Nah, kemudian di dalam akuntansi pajak, kita juga harus mengetahui sebenarnya tujuan akuntansi pajak itu untuk apa sih, gitu ya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di depan, bahwa akuntansi pajak ini itu bertujuan adalah untuk menetapkan ya besarnya pajak terutang ya, tadi udah disampaikan, menetapkan besarnya pajak terutang tentunya berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Jadi kita jangan asal-asalan dalam menetapkan besarnya pajak terutang, tapi dasar kita menghitung atau menetapkan berapa sih pajak yang kita bayar gitu kan ya, itu harus didasarkan pada laporan keuangan yang ada atau laporan keuangan yang telah disusun oleh wajib pajak begitu ya. Dalam hal ini kalau wajib pajaknya adalah badan ya berarti disusun oleh perusahaan ya. Wajib pajak yang orang pribadi ketika dia juga memiliki usaha tapi bentuknya masih bersifat orang pribadi ya tentu kita harus berlandaskan kepada laporan keuangan yang disusun. Nah, tentunya di dalam penyusunan laporan keuangan ini harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, ya kan? Nah, jadi kita harus hati-hati dan kita harus pastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun itu telah lengkap, telah tepat, gitu kan ya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya, sehingga kita tidak salah di dalam menetapkan besarnya pajak terutang, entah itu berupa kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Nah, semua itu terjadi kita sudah tepat sesuai dengan dasar laporan keuangan yang ada seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tujuan akuntansi, di dalam akuntansi pajak kita ada kenal yang disebut dengan pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Itu kan ya. Nah, apa itu pembukuan? Ya, pembukuan di sini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi bisa berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, di sini yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, ya kan, laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang KUP adalah Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29. Jadi Anda juga bisa melihat kepada Undang-Undang KUP ya. Nah, kemudian apa itu pencatatan bagi wajib pajak? Di sini adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, di sini termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, kita tahu bahwa pencatatan ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang memilih menghitung pajak terutang berdasarkan misalkan PP 23 tahun 2018. Nah, ini dasar menghitung tarifnya itu kan kita tahu 0,5%. Nah, ini 0,5% ini kita kalikan dengan peredaran bruto. Ya, peredaran bruto di sini adalah omset kotor dari usaha ya, jadi bukan netonya. Nah, sehingga cukup dilakukan pencatatan oleh wajib pajak. Nah, karena nanti yang kita bayarkan adalah bersifat final. Nah, ini fasilitas ini biasanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki omset per tahunnya adalah sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Nah, jadi silakan hanya membayar 0,5% dari omset brutonya seperti itu. Nah, ini dijelaskan di dalam Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 9 ya. Nanti Anda juga bisa membukanya ya. Itu terkait dengan apa itu pembukuan, apa itu pencatatan bagi wajib pajak ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
Ibu tutup dulu. Nanti untuk di sesi yang ketiga kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi, ya kan? Prinsip akuntansi. Nah, Ibu tutup dulu untuk sesi kedua ini. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.